Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Pemberita firman adalah Bapak Pendeta Egbert Parasian Sihombing STH MIM. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 9 bait 1, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada napasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah dan memuji nama-Mu di saat ini. Berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati semua yang terlibat di dalamnya, sehingga kami boleh layak untuk beribadah. Begitu juga kami yang beribadah saat ini, mengampuni akan kesalahan kami adalah kerinduan kami saat ini agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 41 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Lot akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sidang Jemaat, kita sama-sama satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Di akhir bulan Agustus ini, dalam ibadah keluarga, Tuhan kembali mempertemukan kami untuk bersama-sama mendengar firman. Berbicara bagi kami ya Bapa,
agar kami sama-sama dapat menyimak dan melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, teks Alkitab yang akan kita baca dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 21, ayatnya yang ke-26 sampai 27. Sekali lagi, Keluaran 21, ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita yang singkat itu diberi judul baru, Melindungi yang Lemah. Persoalan kita adalah, mengapa ada di antara manusia itu yang lemah? Dari mana itu datangnya? Bukankah ciptaan Tuhan menurut Kejadian 1 adalah sesuatu yang baik dan sempurna? Ya, memang itu yang dikatakan Alkitab. Tetapi dalam Kejadian 3 dikatakan juga bahwa manusia ternyata menjadi lemah karena ia melakukan kesalahan. Kesalahannya itu adalah ia ingin sama dengan Allah dalam Kejadian 3 ayat 6. Dan karena keinginannya itu, maka mau tidak mau, ia harus diusir dari Taman Eden, taman kebahagiaan itu. Disitulah Bapak, Ibu, dan Saudara, sebabnya mengapa manusia menjadi lemah. Kalau kita baca urutannya Kejadian 3 itu, maka kita bisa membaca bahwa manusia mau tidak mau harus bekerja keras, khususnya laki-laki, karena itu menjadi hukuman, dan perempuan mau tidak mau harus terus berada dalam situasi kesakitan ketika ia melahirkan dan lain sebagainya. Ini memberikan penjelasan pada kita bahwa Allah sudah merancang segala sesuatu supaya manusia bisa mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Teks yang baru kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah informasi tentang orang-orang Israel ketika mereka dahulu hidup. Pada zaman itu, sudah ada zaman perbudakan. Mengapa zaman perbudakan ada? Karena ya memang pada zaman-zaman itu situasi sudah menggunakan perbudakan. Beberapa alasan perbudakan terjadi adalah pertama karena kalah perang. Yang kedua karena dibeli. Yang ketiga karena lahir dari rumah tuannya. Yang keempat karena sebagai ganti rugi. Yang kelima karena tidak mampu membayar hutang. Dan yang keenam karena kemauan sendiri. Jadi dalam situasi perbudakan hal-hal itu terjadi.
Nah, teks yang baru kita baca ini menjelaskan situasi seseorang ketika ia sedang dalam satu pekerjaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau pekerjaannya itu dilakukannya dengan baik, maka ia mendapatkan hal yang baik juga. Tetapi ketika ia mendapatkan hal yang tidak baik, itu terjadi oleh karena ia melakukan pekerjaannya dengan tidak baik. Atau mungkin memang karena dibenci oleh majikannya dan lain sebagainya. Kita coba baca apa yang diungkapkan oleh teks tentang peristiwa kekerasan itu. Kita baca ayatnya yang tadi, ayatnya yang ke-26. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Ini ingin memberikan penjelasan pada kita bahwa Allah ingin memberikan masukan ketika seseorang mendapatkan kekerasan, maka ia harus mendapatkan juga pelepasan dari situasi yang ia hadapi. Jadi orang yang sudah mendapatkan kekerasan, ia diperkenankan untuk dibebaskan dari masalahnya. Demikian juga seperti yang dituliskan dari ayat 27. Ayat 27 itu menjelaskan bahwa jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau budaknya perempuan, sama juga harus dilepaskan. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang diungkapkan Alkitab ini berbeda dengan apa yang terjadi di daerah Arab. Orang-orang Arab lainnya yang bukan Kristen tidak memahami soal pengampunan seperti itu. Mereka memanfaatkan kehidupannya justru untuk menyiksakan, dan bahkan kita lihat atau kita dengar sampai mati. Masih ingat peristiwa TKI yang ada di Arab atau di Malaysia? Itu kan bukan saja cuma penyiksaan, tapi sampai kematian, dihukum mati. Itu menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa memang kekerasan di luar Israel pada waktu itu benar-benar tidak diatur lagi. Tetapi ketika orang-orang Israel melakukan kehidupan perbudakan juga, mereka malah tidak melakukan seperti layaknya orang-orang Arab. Jadi bisa kita katakan begini, ketika Allah memerintah, meskipun situasi perbudakannya sama-sama dilakukan, sama-sama dipraktekkan, sama-sama dikerjakan, tetapi ada poin-poin tertentu yang Allah buat sehingga perbudakan tetap dilakukan, tetapi ada keadilan untuk orang-orang lemah. Ini menjadi perhatian penting bagi kita ketika kita memiliki orang-orang lemah juga sebenarnya di dalam sekitar kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa orang-orang lemah di sekitar kita? Banyak. Salah satu orang lemah di sekitar kita adalah mungkin bagian dari anggota keluarga kita. Ia memang termasuk lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Orang tua kita yang sudah tua mungkin juga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Bahkan kalau di sekeliling kita ada orang-orang yang orang jompo, atau malah orang yatim piatu, atau orang yang sama sekali tidak melakukan pekerjaan oleh karena memang ia berada dalam situasi yang sangat sulit. Atau justru orang yang pekerjaan yang memang malas bekerja, itu orang lemah. Nah, orang-orang ini Bapak Ibu dan Saudara perlu dibantu. Orang-orang ini perlu mendapatkan perhatian khusus.
kalau orang-orang Israel pada waktu lalu memberikan sedekah dengan mereka. Mereka mendapatkan perhatian khusus. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen menurut Yesus, ya mereka juga mendapatkan perhatian dengan catatan bahwa tentu ada bidang-bidang khusus yang memberikan perhatian bagi orang-orang lemah seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara tentang dunia, maka dunia akan memanfaatkan situasi yang lemah itu untuk menguasainya. Tetapi kalau kita dengar khotbah hari Minggu kemarin, maka kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan sudah mengatur. Memang sama-sama berada dalam situasi yang sama. Karena memang orang Israel itu adalah bagian dari orang Arab. Sama-sama dalam situasi perbudakan, sama-sama dalam situasi penekanan, sama-sama dalam situasi kekeringan dan lain sebagainya. Tetapi jelas karena Allah yang mengatur, maka hidup orang Israel lebih tertata. Mereka lebih baik dan mereka lebih bisa menghormati sesamanya. Meskipun sesamanya itu berada dalam situasi yang sangat-sangat kesulitan. Itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Jadi, apa yang dianggap baik oleh dunia belum tentu baik oleh Allah. Tetapi kita belajar bahwa ternyata bersama dengan Allah ada keadilan, ada kesukacitaan, ada kesejahteraan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar terus firman Allah supaya sukacita, damai sejahtera itu selalu menaungi kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami sama-sama mendengar tentang firman-Mu yang menjelaskan pada kami bahwa hidup kami harus benar-benar dapat melakukan keadilan seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa di antara kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami, baik sesama yang Kristen ataupun yang non-Kristen, ada yang lemah. Karena itu siapa yang kuat harus menolong yang lemah, harus peduli kepada yang lemah. Tuhan saja sudah menunjukkan bagaimana Tuhan peduli kepada mereka yang pada waktu itu bekerja sebagai budak. Kami mengerti bahwa tidak selamanya kami selalu berada dalam situasi yang aman dan baik. Bapa, teringat dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami melalui firman-Mu, maka kami menyadari bahwa diri kami juga sebenarnya lemah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami bersyukur ketika Tuhan mau bersama-sama dengan kami, mau memberikan hal-hal yang baru bagi kami. Tuhan, ajar kami supaya kami benar-benar melakukan kebenaran itu sesuai dengan apa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami mengerti bahwa tidak semua orang mau melakukan yang benar, tapi sebagai anak-anak-Mu, Engkau mengajar-ajari kami supaya kami selalu bersikap benar meskipun mungkin kami berada dalam situasi yang tidak benar. Oleh karena itu,
Biarlah kami saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling memberikan pengertian satu sama lain, supaya firman-Mu meskipun dilakukan di tengah-tengah situasi yang tidak benar, namun masih ada orang yang mau melakukan kebenaran. Sama ketika orang-orang Israel di zaman dulu sama-sama berada dalam situasi perbudakan, tetapi sifat atau sistem yang Allah berikan bagi mereka justru sangat berbeda, sehingga sangat terlihat jelas orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan ternyata lebih tertib, lebih bisa melihat mana yang baik dan yang benar, sehingga semuanya justru menunjukkan pengajaran Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu ini. Kami teringat juga Tuhan akan teman-teman kami yang saat ini dalam situasi terpapar COVID, ataupun mereka yang saat ini keluarganya terpapar COVID, atau justru yang sakit oleh karena penyakit-penyakit lain. Tuhan, berkati mereka, biarlah para medis dapat memberikan bantuan kesembuhan bagi mereka. Bagi keluarga kami yang juga berduka oleh karena situasi kondisi tertentu, Tuhan berkati mereka, jadikan mereka juga tabah menghadapi situasi yang ada. Kami teringat juga Tuhan akan keluarga-keluarga kami yang mungkin memiliki orang tua yang sudah tua, yang juga akhirnya lemah oleh karena usia lanjut dan lain sebagainya. Tuhan juga akhirnya berkenan memberkati supaya anak-anaknya, cucu, menantu benar-benar juga dapat merawat, dapat melakukan yang baik untuk kehidupan orang tuanya. Tuhan, kami teringat akan keluarga-keluarga kami yang bersuka cita, berbahagia oleh karena hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun perkawinan, atau oleh karena berbagai macam hal yang lain yang membuat mereka bersuka cita. Tuhan kami memberkati supaya semua sukacita itu selalu didasarkan oleh karena firman-Mu, sehingga dalam kegembiraan kami selalu mengingat Tuhan dan kami tidak lepas oleh karena kegembiraan yang ada. Tuhan, kami teringat juga akan pemerintah dan bangsa kami yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Berkati kesehatan mereka, berkati akal pikiran mereka, sehingga baik pemerintah kami yang dari pedesaan atau dari RT, RW sampai kepada pusat, pemerintahan pusat, mereka semua dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga teringat Tuhan akan berbagai macam kegiatan kami di GPIB. Tuhan, tolong kami supaya kami sama-sama dapat bekerja sama. Meskipun dalam situasi pandemi COVID ini, kami tetap saling bergandengan tangan, kami tetap saling mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Biarlah semuanya dapat kami lakukan oleh karena Engkau yang mau berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, jangan tinggalkan kami, tapi biarlah hidup bersama-sama dengan kami, sehingga kami selalu memiliki semangat untuk terus memuja-muji Kamu yang kudus itu. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang diedarkan oleh koordinator sektor majelis jemaat yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor majelis jemaat. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, baitnya yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Terimalah amanat pesan Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 424, pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini. Kami tetap menghimbau kepada warga jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker,
dan menjaga jarak, agar tetap sehat dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Kelurahan. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.